Lagi-lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang apa itu subrutin ya, atau istilahnya adalah metode ya, atau lebih spesifiknya jenisnya itu ada apa subrutin, metode atau mungkin per unit gitu ya, satu unit, satu fitur gitu ya. Atau kita sebut dengan lebih spesifiknya ada fungsi ya, ada fungsi atau mungkin prosedur ya, bahkan mungkin nanti ke depannya ada konstruktor ya. Kita akan membahas lebih awal dulu ini fungsi ya dan prosedur. Bahkan di fungsi atau prosedur ini ada istilahnya fungsi rekursif ya, atau mungkin prosedur rekursif. Oke, apa fungsi ya? Fungsi adalah sebenarnya memetakan dia, memetakan suatu daerah asal ke daerah hasil. Oke. Lambangnya misalkan fx. Fx sama dengan misalkan x ditambah dengan 10 misalnya seperti itu ya. Oke, ini adalah fungsi ya. Nah, kalau di bidang kartesius itu bisa kita gambarkan dengan gambar kartesius ya. Ada absis dan ordinat, dua dimensi masih. Ada sumbu x dan sumbu y ya. Ini y sama dengan fx juga bisa ya. Y sama dengan fx ya, atau mungkin Y sama dengan X plus 10 ya. Atau mungkin contoh yang berikutnya adalah misalkan uh, fx ya, atau mungkin atau selain X ya boleh misalkan ft sama dengan 2t dikurang dengan 3 misalkan seperti itu ya. Banyak nama fungsi ya, bebas ya. Selain ft misalkan ada lagi nggak yang lain? Misalkan nama fungsinya selain f, g misalkan ya. G, g apa ya? Misalkan gz ya, sama dengan 100 dikurangi dengan 7z misalkan seperti itu ya. Oke. Dan yang lainnya atau mungkin fx sama dengan x kuadrat ya, plus x plus 1 ya, bisa seperti itu. Jadi polinomial ya. Banyaklah ya fungsi-fungsi seperti ini. Nah, berkaitan dengan fungsi ya, contoh yang paling sederhana tadi misalkan ada fx sama dengan misalkan x ditambah dengan 2 misalkan ya. Nah, kalau kita isikan sekarang f ya, x-nya misalkan sama dengan 10 ya, atau mungkin 1 dulu ya, maka di sini 1 ditambah dengan 2, berarti dia hasilnya adalah 3 ya. Kalau sekarang misalkan ada f ya, fx x-nya kita tambah ubah menjadi 2 misalnya sekarang sama dengan berarti fx sama dengan x ditambah 2 ya. Sehingga 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Atau kita lanjut lagi ada fx ya, x-nya sama dengan 3 misalkan. Sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Atau mungkin yang berikutnya adalah misalkan fx ya. Oke, ini kenapa? Oh, masih nge-hang ya. Oke. Wait a minute ya. Oke. Fx sama dengan x ya. Misalkan 100 gitu ya. Maka x tambah 2 ya. Maka 100 ditambah 2 ya sama dengan 102 dan seterusnya ya. Nah, itu adalah fungsi ya. Oke. Nah, di sini ya, kalau yang kita cek di sini x sama dengan 1 ya, x sama dengan 2, x sama dengan 3 ya, x sama dengan 100, x sama dengan min 10 ya, atau mungkin yang lain ya. Itu adalah namanya daerah asal ya. Oke. Sementara di sisi setelah sama dengan di sini ya. Nah, ini adalah di sisi sebelah kanan. Oke, itu adalah daerah hasil ya. Sehingga x akan kita sebut dengan daerah asal ya. Atau istilah di bahasa komputasi itu
namanya adalah parameter ya, atau mungkin ada yang menyebut argumen. Nah ya, argumen ini bahasa Inggrisnya saja ya. Bahkan nanti lebih spesifik apa itu parameter, apa itu argumen, ada ya perbedaannya. Oke. Nah, eh, sedangkan fx-nya sendiri ya, hasilnya sendiri dia, oke, kita akan sebut dengan namanya adalah daerah hasil ya, seperti itu. Atau kodomain. Nah, seperti ini ya. Atau bahasa lebih ininya adalah range ya, seperti ini, RF ya. Ini di simbolnya matematik adalah DF, sedangkan range adalah RF ya. Hanya istilah saja, yang penting kita tahu parameter ya, dan range ya. Daerah asal ini juga akan biasanya kita sebut dengan inputan ya. Inputnya apa gitu loh ya, input parameternya. In masukan input ya, sedangkan fx dia atau rf itu outputnya ya, hasilnya berapa begitu ya, out yang dikeluarkan ya. Ini kita paham dulu ya. Nah, deklarasinya untuk fungsi ya, oke, kita deklarasikan sebelum begin dan end ya, oke, end titik maksudnya. Nanti ada juga istilah parameter. Ada parameter lokal ya, atau mungkin variabel lokal, dan ada variabel apa ya, contohnya adalah variabel lokal dan global ya. Dan ada parameter yang kita lewatkan istilahnya dengan passing by values, dan ada lagi passing by reference. Itu hanya istilah ya, nanti kita akan lebih mengetahui secara langsung ya. Oke. Kita cek di sini contoh untuk membuat suatu penjumlahan ya. Jadi ada bilangan pertama, kita sebut dengan angka pertama, lalu ada angka, atau ini bisa di bawahnya, ya, angka kedua, dan ada hasil ya. Semuanya misalkan kita bermain di tipe integer. Ini contoh dulu ya. Nah, kalau kita gunakan yang versi pertama kali, ya, maka kita bisa mendeklarasikan angka titik 2 sama dengan misalkan 100, angka pertama. Angka kedua, yakni sama dengan 200, sedangkan hasil sama dengan angka 1 kita tambahkan angka 2 ya. Lalu setelah itu kita tulis ya, redlen misalkan di sini. Oke, angka 1 ditambah dengan angka 2 ya. Oke, sama dengan hasil ya, seperti itu ya. Kalau kita coba run ya, maka ini yang belum kita gunakan fungsi ya. Nah, 100 tambah 200, oh sorry ya, sama dengan hasilnya bukan di sini. Koma ya di sini, hasil ya. Itu ada perbedaan ya. Kalau kita tulis di dalam tanda petik ini, maka akan ditampilkan tulisan hasil. Ya. Kalau kita ingin isi dari hasil, maka harus seperti ini ya, di luarnya. Koma, baru hasil variabelnya. Nah, 100 ditambah 200 sama dengan 300 ya. Nah, kita coba di sini dia ya. Bagaimana nih kalau kita akan bikin suatu fungsi ya. Misalkan nama fungsinya adalah f atau g ya. Atau nama fungsinya adalah yang merepresentasikan ya. Yang memberikan informasi. Misalkan fungsi tambah boleh namanya ya. Jadi kita beri nama tidak hanya f atau g atau h atau yang lain. Tapi kita jelaskan. Nama fungsinya misalkan fungsi tambah, bisa seperti itu ya. Di bahasa pemrograman Pascal, kita menuliskannya seperti ini. Oke, function ya. Nah, function fungsi tambah. Nah, oke. Inputannya apa? Ada dua ya, angka 1 dan angka 2 ya. Jadi kita sebut misalkan di sini ada X atau mungkin Y boleh ya. Atau A lah di sini ya. A tipenya integer ya. Dan B tipenya integer ya. Nanti hasilnya pun integer ya, bisa seperti ini. Oke.
Oke, lalu ada begin and titik koma ya. Oke, nah kita sampaikan di sini fungsi tambah titik 2 sama dengan A ditambah B ya. Bisa seperti itu ya. Oke, ini adalah fungsi yang pertama ya. Kita mendeklarasikan ya. Kalau prosedur tinggal kita ganti prosedur ya. Kenapa fungsi? Karena ini ada hasil yang dikembalikan ya. Ada hasil yang di-output-kan. Oke. Bukannya prosedur bisa, Pak? Bisa, nanti ada suatu var bisa kita ubah-ubah di situ ya. Oke. Nah, di sini fungsi tambah A tambah B ya. Nanti begitu kita tulis misalkan di sini, perhatikan di sini, misalkan kita tulis ada Redland ya, misalkan angka 1 ya, ditambah dengan angka 2, oke, sama dengan, nah di sini bukan hasil, tapi kita panggil fungsi tambah ya, yakni siapa? Angka 1 dan angka 2 ya. Jadi cara nulisnya kita bisa seperti ini. Hasilnya bagaimana? Harusnya sama ya, misalkan ada yang masih keliru, bisa kita, cek nanti ya. Jadi ini ada return value ya, yang harus, dikembalikan ya. Apa nih? Oh ada yang keliru, kita cek apa kelirunya. Main pass, fatal error, expected. Mana nih? Oke, baris 18. Koma diperlukan. Oh, mungkin ini dia ya, disatukan ya. A dan B bertipe integer. Ini contoh dulu ya, kita coba cek. Bisa seperti ini. Nah, sama ya hasilnya ya. Oke, berarti dia 1 ya. Jadi 100 ditambah 300. Oke, kita ke atas dulu, oke. Nah, 100 tambah 200 sama dengan 300. 300 yang di bawah, yang di akhir, merupakan hasil dari fungsi tambah ya. Oke. Berarti lebih lama ya, Pak, misalkan, prosesnya ya, karena harus memanggil fungsi lagi. Iya ya. Namun ya, pendeklarasian atau pembuatan fungsi atau prosedur nanti ya, terutama akan ada kaitannya dengan, konsep pemrograman berorientasi objek ya. Akan lebih memudahkan dalam hal apa? Ketika kita deklarasikan yang sederhana seperti ini atau kita ada istilahnya adalah terstruktur ya, secara sekuensial, berurutan dari baris pertama ya 24 ke baris berikutnya dan seterusnya. Kalau di awal misalkan di tengah-tengah atau di awal atau di baris-baris sebelumnya ada perubahan ya, maka sangat berakibat mempengaruhi baris-baris berikutnya ya. Nah, sementara kalau kita gunakan, fungsi atau mungkin prosedur, nah kita akan lebih, mudah ya ketika ingin fokus memperbaiki atau mengupdate, kode tersebut ya. Oke, atau istilah di komputasinya itu adalah resilience in changing ya. Resilience artinya kemudahan in dalam, changing saat pengubahan ya, kemudahan saat mengubah ya. Jadi tidak semuanya berpengaruh ya. Tapi di sisi lain nanti ada istilah lagi ya indikator, ada coupling dan kohesi ya. Itu lebih ini lagi apa, jadi, waktu pun diperlukan ya. Kalau terlalu lama maka kita bisa pangkas dan kita ubah ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah fungsi yang pertama kita di sini. Oke, namanya bisa F, bisa G, kalau kita di sini namanya adalah fungsi tambah ya. Apakah boleh F, Pak? Boleh, silahkan ya, tidak masalah. Nah, ini seperti bikin kalkulator sebenarnya ya. Ada angka 1 ya, ada angka 2, bisa kita tambahkan, bisa kita selisihkan, kurangkan ya, bisa kita kalikan ya, atau mungkin bisa kita lakukan pembagian ya, dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau mau bikin yang fungsi pengurangan bagaimana? Oke.
Maka bisa kita lakukan seperti ini ya. Oke. Function, sekali lagi, function, fungsi, selisih ya, misalkan. Selisih A dan B ya, integer, dan hasilnya pun integer ya, seperti itu. Begin N ya, bedanya adalah fungsi selisih titik 2 sama dengan A dikurangi B ya. A merepresentasikan dia adalah angka pertama ya. B adalah angka kedua ya, seperti itu. Ini fungsi selisih ya. Jadi ada kalkulator sederhana kita. Yang pertama ada penjumlahan sudah, lalu ini pengurangan ya. Pengurangan bisa kita letakkan di sini. Oke. Right learn ya. Angka 1 ya, kita kurangkan dengan angka 2, sorry. Kita kurangkan dengan angka 2 ya, dan menghasilkan nanti fungsi selisih. Oke. Perhatikan di sini ya, ada apa namanya nih? Buka kurung tutupnya ya. Oke. Biar dia lebih jelas, angka 1 dikurang angka 2 ya, seperti ini. Oke. Nah, coba kita run hasil selisihnya. Ternyata hasil selisihnya adalah min 100 ya. Oke. 100 dikurang 200, maka min 100. Oke. Nah, ini masih sama ya, function fungsi selisih ya. Oke. Sekali lagi, ketika fungsi kita gunakan, maka dia akan memiliki return value ya. Dia akan memiliki nilai kembalian. Dia akan memiliki hasil ya yang bisa di outputkan ya. Oke, silakan bisa dipelajari dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 3 sampai 5 menit tentang fungsi-fungsi dan cara memanggilnya ya. Ini yang saya blok. Oke. Nah, seperti ini. Silakan pahami dulu. Lalu di baris 35, nah ini kita akan memanggil ya fungsi selisih. Namanya harus sama ya. Nah, kalau di Pascal, case sensitif tidak diperhatikan ya. Misalkan ditulis fungsi selisih huruf kapital semuanya, atau mungkin huruf lowercase, atau mungkin ada uppercase, kapital, dan lowercase ya, huruf kecil, itu tidak masalah ya. Tapi untuk beberapa pemrograman seperti Android, Kotlin, atau mungkin PHP ya, Java ya, terus bahasa C itu sangat diperhatikan ya. Oke, silakan ya dipahami dulu sekitar 3 menit lah ya, dicek lagi. Saya ambil air minum dulu. Oke ya, ada fungsi tambah, fungsi selisih ya. Fungsi tambah, fungsi selisih. Ini angka 1 sebagai parameter 1 nanti akan disamakan seperti A ya. Dan angka 2 sebagai parameter 2 ya, input ya, parameter 2.
Oke, atau daerah asal yang kedua, dan di sini diproyeksikan sebagai B ya, seperti itu. Oke. Oke, untuk kita lanjut ya, untuk fungsi perkalian bagaimana? Nah, di sini ada function, fungsi perkalian atau fungsi kalikan. Nah, seperti itu ya. Oke, ada A dan B masih sama, tipenya adalah integer. Oke, di sini. Oke, dan hasil fungsi ya, hasil fungsi tipenya adalah integer ya. Nanti hasil fungsi lebih kita variatifkan ya. Ada yang menghasilkan bertipe string ya, boolean dan tipe data yang lain ya, seperti itu. Begin n ya, kalau untuk perkalian masih sederhana. Fungsi kalikan sama dengan ya A dikalikan B ya. Oke. Hanya seperti ini yang berubah ya. Nah, ini saat ini masih satu baris ya. Nanti misalkan kita kembangkan lagi, banyak lagi ya. Bisa kita bikin rule-rule atau mungkin kaidah-kaidah ya, kayak gitu. Sangat banyak ya, ini masih sangat sederhana. Nah, setelah kita deklarasikan fungsinya, kita coba panggil di sini Rightlen gitu ya, angka 1 ya, kita kali ya, kita kalikan dengan angka 2 sama dengan fungsi kalikan angka angka 1 angka 2 ya. Oke, coba kita kalikan, berarti 100 dikali 200 adalah 20.000 ya. Nah, seperti itu ya hasilnya ya. Oke, yang perkalian sudah ada ya, yang perkalian ya. Oke. Kalau pembagian bagaimana? Nah, kalau pembagian, nah di sini misal ya, kita nanti ubah kalau pembagian misalkan 200 dibagi 10 ya, kebalikannya misalkan angka 2 dibagi angka 1 misalkan seperti itu ya. Kita coba di sini buat ya. Oke. Fungsi ya atau function namanya adalah fungsi bagi ya. Ada A dan B, tipenya adalah integer dan masih sama, ini pun integer ya. Nah, fungsi bagi terlihatnya sederhana juga, tapi nanti kita akan beri dia percabangan. Kita akan cek dia di kondisional tertentu ya. Karena nanti untuk pembagian ada istilahnya itu pembaginya ya. Ini definisinya ya, atau mungkin ada satu kriteria syarat. Pembaginya tidak boleh bernilai 0 ya. Kalau kita bagikan dengan angka 0, maka akan menghasilkan nilai yang tak terdefinisi ya, atau mungkin nanti mengenal dengan simbol angka 8 yang dimiringkan ya, dijadikan horizon ya. Nanti ada istilahnya ya. Sementara misalkan seperti ini adalah fungsi bagi titik 2 sama dengan A dibagi B. Oke. Nah, di sini coba kita balik ya. Kita panggil di sini dia Rightlen angka 1 atau mungkin kita jangan angka 1 terus ya. Misalkan angka 2 gitu ya, angka 2 kita bagi dengan angka 1 gitu ya. Oke. Sama dengan nah di sini fungsi bagi angka 2 angka 1 gitu ya. Jadi angka 2 di sini sekarang dia bertindak sebagai A ya. Jadi pahamnya ke sana ya. Oke. Dan angka 1 itu sebagai B ya. Sehingga kalau 200 dibagi 100 akan menghasilkan 2 ya. Fungsi bagi bukan menggunakan ini ya. Tapi
Apa nih? Ada yang oh, ini titik komanya belum ya, maaf ya. Ini tadi benar tetap seperti ini ya. Kita cek. Ada yang salah lagi. Apa yang salah ini? Baris berapa? Ini keliru. Baris 35. Aha. Oh, hasilnya dia double ya. Ya, di sini tipenya nggak pas ya. Tipenya namanya nih error incompatible ya. Artinya dia bukan integer ya, sebagai bilangan kontinu, bilangan pecahan. Kita sebut misalkan apa di sini double apa ya? Real ya. Seperti ini. Tipenya real ya. Terus baris 55 modul stopping. Oke, kita coba cek. Oh, ini ya. Hasilnya ini bukan 2 juta atau 2 miliar sekian, ini 2 koma ya kalau di bahasa pemrograman. Titik itu ya, dot, titik ini adalah dot ya, adalah mewakilkan koma ya. 2,000 seperti itu ya. Oke, hasilnya seperti ini. Bisa kita pangkas. Misalkan di belakang koma hanya 1 gitu ya. Contoh coba ya 2,0 ya. Kita bisa tuliskan titik 20 atau mungkin lagi titik 20. Artinya di belakang koma, di belakang ini dia kita kosongkan saja ya. Nah, jadi 200 dibagi 100 adalah 2 ya, bisa seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini ya. Oke, ini maksudnya adalah tadi di belakang koma ya, tidak ada isi ya. Kalau misalkan kita hapus tadi ya nilainya panjang banget ya. Oke. Nah, untuk pembagian sekali lagi ya, kalau ternyata, pembaginya adalah nol ya, sehingga bermasalah ya. Oke, nah karena itu harus kita beri, kondisi ya. Oke, harus kita beri kondisi, yakni pengecekan ya. Jika oke, jika pembagi yakni B bernilai nol, oke, then oke, atau mungkin dibalik ya, jika pembagi tidak sama dengan nol, oke, maka fungsi bagi seperti ini ya. Else titik 2 ini bisa karena ada else ya. Kita bilang saja misalkan fungsi bagi bernilai misalkan -1 gitu ya. Artinya dia kosong ya, tidak bisa. Atau bisa kita berikan tambahan, bisa kita berikan tambahan titik koma di sini itu. Oke. Bisa di atas di fungsinya kita definisikan atau di bawahnya pun bisa ya, seperti itu ya. Oke, ini cara yang pertama ya. Misalkan di sini ada tulisan Write-Learn, oke. Penyebut ya, ada kesalahan ya, ada kekeliruan. Nah, gitu ya. Ada kekeliruan. Penyebut tidak boleh bernilai nol ya. Seperti ini contoh ya, kita cek. Oke. Kalau misalkan kita isi di sini dia angka satunya dengan nol ya, apa yang terjadi ya? Misalkan coba cek, ada kekeliruan ya. 200 dibagi 100 ada kekeliruan ya. Penyebut tidak boleh bernilai nol ya. Hasilnya adalah -1. Seperti itu ya. Oke. Jadi ada informasi ya, ada notifikasi, ada pemberitahuan yang menyebutkan bahwa penyebut tidak boleh bernilai nol gitu ya. Nah, misalkan kita mendeklarasikan sebentar dulu ya.
Oke, atau cara kedua ya, cara kedua bisa kita, tulis ya, kondisinya ini dia di bawah ya. Oke, ini masih sama, anggaplah ini yang fungsi pertama gitu ya. Kita bisa bikin lagi misalkan fungsi atau function ya, function fungsi, pembagian ya, misalkan ya, pembagian A, B masih yang seperti yang di awal ya, titik 2 integer, hasilnya adalah real ya, bilangan kontinu. Begin N, lalu yang pertama fungsi pembagian, titik 2 sama dengan A dibagi dengan B ya, masih yang pertama ya. Kalau mau menggunakan hal yang seperti ini, maka percabangannya bisa kita letakkan di baris berikutnya ya, di baris yang memanggilnya ya. Oke, bisa seperti ini ya. If kata dia, if angka 2 ya, atau mungkin penyebut ya. Oke. If apa tuh kita sebutnya? Angka 2 sama dengan 0, oke, atau penyebut di sini, atau mungkin angka 1 gitu ya. Maka kita beri tulisan di sini, maaf ya, Ratlen ya, misalkan, maaf ya, terjadi kekeliruan ya, penyebut tidak boleh bernilai 0 gitu ya. Oke ya. Terus kasih tulisan di sini Ratlen, misalkan hasil ya sama dengan tidak terdefinisi ya, terdefinisi atau tidak ada gitu ya. Atau tidak ada ya, bisa seperti ini ya. Else, nah di sini, oke, kita bisa panggil, oh ini karena lebih dari satu ya, harus kita tulis begin, lalu di sini ada n ya, lebih dari satu baris ya. Else, maka bisa kita panggil ya, Ratlen angka 1 ya, angka 1 dibagi dengan angka 2 sebagai penyebut, ini contoh ya. Oke, sama dengan fungsi pembagian angka 1 atau dibalik aja ya, biar ini ya sama ya, angka 2 ini angka 1 ya, di sini biar hasilnya sama angka 2 dan angka 1 ya. Berarti yang di sini kita ubah yang angka 1 ya. Yang di sini ya. Ini hanya untuk contoh dulu ya, saya memaksimalkan pemahaman ya. Coba kita cek. Nah, jadi if-nya bisa kita letakkan di sini ya. Oke, bisa kita letakkan di sini ya. Ini cara pertama ya. Cara ketiganya adalah cara pertama tadi yang di atas, ini cara kedua, cara ketiganya. Nah, bisa kita ubah di sini if angka 1 tidak sama dengan 0, maka dibalik ya. Yang di paling bawah, Ratlen bisa kita letakkan di atas sebelumnya ya. Oke, bisa kita letakkan dia, nah di sini ya, Ratlen seperti itu ya. Oke. Sedangkan yang ini dia kita ambil ya, nah, bisa kita letakkan di sini ya. Nah, gini. Oke. Kalau angka 1 tidak sama dengan 0, maka hasilnya ada ya. Kalau yang di atas dia dibalik ya. Kalau angkanya satunya sama dengan 0, maka tulis maaf ya. Oke. Hasil tidak ada ya. Ini sama dia. Kalau angka satunya tidak sama dengan 0, maka ada hasilnya ya. Kalau di angka satunya sama dengan 0, maka tidak ada hasil. Ya. Selain itu, else kata dia, berarti kan tidak 0 ya, maka ada hasilnya ya, sama ya. Kita coba cek di sini dia hasilnya.
harus kita nah, ini ada hasilnya ya. Maka hasilnya adalah 2 ya, sama ya. Oke, menghasilkan 2 ya. Oke. Kalau ternyata angka 1 kita set sekarang misalkan 0 ya. Nah, bagaimana nih? Kita coba hasilnya bagaimana. Oke. Ada kekeliruan, benar ya? Nih, ada kekeliruan, sama ya. Ada kekeliruan. Nah, kalau dia penyebutnya 0 ya. Oke, fokus di sini ya. Nah, oke. Itu yang kita perlukan ya. Kalau tidak Pak Barja bagaimana? Nah, kalau tidak kita berikan, percabangan ya, maka ada beberapa option, salah satunya nanti bisa kita berikan exception handling ya. Oke, bisa kita, beri saat dijalankan ya. Nanti ada berkaitan dengan object oriented programming ya. Ada exception handling ya. Di Pascal pun ada ya, di Pascal ada. Atau mungkin bisa kita bikin sendiri kalau misalkan tidak ada ya. Misalkan fungsi-fungsinya pasti ada lah ya. Oke, yang terbaru ya. Kalaupun tidak ada ya bisa kita, mungkin bisa beralih juga ya ke bahasa pemrograman yang lebih canggih. Misalkan Python ya atau mungkin, Java, Kotlin ya, bahasa apa lagi, C++ ya atau .NET ya, di situ ada exception-nya. Oke ya, ini kita isi aja misalkan tetap 100, lalu yang di bawah kita isikan mirip seperti ini ya. Oke, kita beri di belakang koma ya, di belakang koma kita tidak ada nilainya gitu ya. Ini pun sama. Oke, bisa seperti ini ya. Biar hasilnya pun tetap 2 ya. Kita coba. Nah ya. Kalau yang di atas kenapa nggak bisa nih? Masih ada kekeliruan. Karena kita ubah angka satunya menjadi angka 0 di sini ya. Oke. Kalau kita ganti dia dengan angka 1, maka sama semua ya nilainya ya. Oke, di sini hasilnya pun sama semua. Oke, nah. Ya, 2 semua ya. Nah, ini ya yang berkaitan dengan fungsi ya. Oke, nah teman-teman di sini bisa menggunakan contoh-contoh fungsi kalkulator yang sangat sederhana ini ya. Oke. Sekali lagi untuk fungsi ya, kalau misalkan kita awalkan dari yang pertama, fungsi ini sebenarnya adalah subrutin ya atau metode atau unit atau proses ya. Subproses ya. Contohnya itu apa? Ada fungsi, ada prosedur, dan nanti ada konstruktor ya. Oke. Nah, fungsi yang sederhana misalkan berkaitan dengan matematik atau aljabar, yakni aljabar linier ya, atau mungkin persamaan garis lurus ya. Fx sama dengan Y sama dengan X tambah 10. Atau Ft sama dengan 2T min 3 ya. Atau Fz sama dengan 100 min 7Z ya. Atau mungkin ada lagi misalkan Hx gitu ya. Hx ya sama dengan 100 atau 1000 gitu ya. Maka dia apapun X-nya, maka akan menghasilkan nilai 1000 ya. Bisa seperti itu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Begitu kita fokus ke contoh yang misalkan fx sama dengan x tambah 2, oke, x tambah 2, kita coba x yang di sini ya. Kalau x yang di sini kita isikan 1, maka di sini pun diganti 1. 1 tambah 2, 3 ya. Kalau x-nya kita coba dia sama dengan 2, maka 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Di sini pun tetap ya, ini contoh ya. Misalkan kita mau diganti-ganti silahkan ya. Lalu X-nya kita coba sama dengan 3 ya. Maka 3 sekarang di sini ya, 3 sama dengan ditambah 2 sama dengan 5. Kalau X-nya di sini dia 100, 100 tambah 2 jadi 102 ya. Oke, nah X yang di sini dia tadi ya, yang di sebelah kiri ini kita sebut dengan daerah asal ya, atau parameter atau argumen ya.
atau istilahnya df atau input ya, atau mungkin bisa kita sebut juga sumbu X ya di Kartesius ya. Sedangkan ini kita bisa bilang sumbu Y ya, ordinat. Nah, seperti itu. Oke. Ada X dan ada Y ya. Oke ya. Ini yang harus kita pahami, ada parameter, ada argumen ya. Oke. Mengenai misalkan parameter apa? Ada lagi nih misalkan nanti istilahnya variabel ya, variabel lokal dan variabel global. Setelah ini dulu ya, kita pahami dulu ya bahwa ada fungsi seperti ini. Kok bisa dia jadi fungsi ya? Oke. Nah, ini X yang sebelah kiri adalah daerah asal ya. Sedangkan di sebelah kanan ya, 2 di sini 3, 4, 5, 102 itu kita sebut dengan sumbu Y atau output atau range RF ya, atau daerah hasil. Oke. Nah, X dia punya tipe datanya sendiri dan Fx atau mungkin range ya, daerah hasil punya tipe datanya sendiri sama ya. Contoh yang sederhana ini, tipe datanya parameternya ya, df-nya, sumbu x-nya ya adalah integer. Sedangkan hasilnya integer gitu ya. Oke. Jadi fungsi-fungsi yang lain banyak ya. Misalkan ada contoh yang lain, misalkan ada fungsi g ya, ada fungsi g, misalkan ada x ya, atau mungkin a, ada b, ada c, ada d ya, ada e sama dengan misalkan A ditambah B dikurang C dikurang D ditambah E. Ini contoh ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi bisa banyak ya. Oke. Bisa banyak dia parameternya. Oke. A, B, C, D, E, misalkan F, G, H, I, J terus. Mau ada 1000 parameter pun tidak masalah gitu ya. Atau misalkan kita mau parameternya adalah data pengguna operator Telkomsel misalkan ya. Ada berapa tuh? Misalkan 200 juta, nah gitu ya. Jadi beda-beda ya, seperti itu ya. Atau mungkin data pengguna internet Speedy ya, atau mungkin IndiHome. Ada misalkan sekian ratus ribu misalkan seperti itu ya. Jadi tidak hanya satu parameter, dua parameter ya, bisa jadi ada 5, ada 10 ya, ada 700 ya. Oke, harus bilangannya bilangan genap ya, atau mungkin bilangan bulat maksud saya, bilangan bulat. Ya, datanya parameternya ada berapa? Ada 7,2. Nah, itu nggak bisa ya. Kalau di sini jumlahnya ya, kuantitasnya harus jelas A, B, C, D, E. Ada 5 berarti ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah memahami ya contoh-contoh seperti ini ya, penjabarannya, oke, kita pun bisa ya menerjemahkan kembali contoh yang sederhana ya. Saat ini misalkan tadi contohnya sebelum kita berikan fungsi, kita bisa tuliskan seperti ini. Di dalam begin n titik ya, kita nuliskan 1, 2, 3, 4 baris ya. Sedangkan kalau kita sudah buatkan fungsi, maka 3 baris ini bisa kita hidden, bisa kita sederhanakan, bisa kita taruh letakkan ya di fungsinya. Oke. Sehingga ini fungsinya ya, function fungsi tambah. Parameternya A dan B bertipe integer ya. Oke. Hasil function bertipe integer. Oke. Bagaimana prosesnya? Fungsi tambah sama dengan A plus B ya. Nah, sehingga di bagian n titik kita hanya cukup mendeklarasikan satu baris ya di baris 58 ini ya. Right len angka 1 plus angka 2 langsung hanya fungsi tambah. Nah, langsung kita panggil ya. Lebih sederhana ya. Oke. Jadi tidak lagi menuliskan 4 baris ini ya, cukup satu baris ya yang ada di mana? Di bagian n titik ya, lebih sederhana. Oke. Fungsi selisih satu baris lagi ya.
bagaimana kompleksitasnya atau mungkin bagaimana proses fungsi selisih, ya, bagaimana proses fungsi kalikan, bagaimana isi dari fungsi bagi, ada di fungsinya sendiri. Nah, di sini ya. Oke. Fungsinya pun bisa kita ubah-ubah ya, menyesuaikan dengan yang diinginkan ya, dikehendaki ya. Seperti ini ya. Nah, ini yang kegunaan dari metode ya. Oke. Resilience in changing, kemudahan saat dilakukan pengubahan ya. Oke. Oke, ini fungsi kalikan. Oke, ini fungsi kalikan ya. Misalkan 2 dikali 5 ya, sama dengan 10 ya. Nah, fungsi kalikan ini sebenarnya dia kan penjumlahan ya. 2 dikali 5, berarti 2-nya ditambah sebanyak 5 kali. 2 tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 ya. Sama dengan 5. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Sama ya. Atau mungkin menjumlahkan 5 sebanyak 2 kali. 5 tambah 5, 10. Sama, bisa seperti itu ya. Jadi untuk fungsi kalikan ya, ini kita ingat algoritma dulu. Yang awal-awal, misalkan 2, ya, kita kalikan dengan 5 sama dengan 10 ya. Sebenarnya proses ini dia ya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5 kali ya. Atau bisa jadi dibalik ya, 5 ditambah 5 sama dengan 10 ya. Oke. 5-nya ada 2 kali diulang gitu ya. 5 pertama, 5 kedua ya. Atau ini 2 pertama, 2 kedua, 2 ketiga, 2 keempat, 2 yang kelima ya. Hasilnya pun 10 ya. Oke, ini fungsi kalikan. Bisa kita gunakan perkalian seperti ini ya. Nanti ke depannya bisa kita lakukan penggeseran bit juga bisa ya. Sangat banyak di sini algoritma ya. Mana yang paling efisien atau efektif? Silahkan kita diskusikan ya. Diskusi sangat penting untuk menambah pemahaman dari sudut pandang rekan-rekan yang lain ya. Misalkan ternyata punya cara yang lebih efektif yang lainnya, silahkan ya. Dan kita harus mau menerima saran, masukan, kritik segala macam ya. Kalau itu kritik atau sarannya membangun, kita mesti ya terbuka, open. Misalkan tidak membangun, kita pun harus open ya. Yang nggak baik adalah menyampaikan kritiknya ya dengan cara mungkin tidak akademik ya, tidak ilmiah ya. Ya, kalau masih akademik menyampaikan kritik, bisa jadi kritikan tersebut sebenarnya adalah menolong ya, kayak gitu. Oke. Cuma kan sudut pandang manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang hanya melihat mungkin dari intonasi suaranya saja, marah-marah, teriak-teriak, kamu salah ya segala macam ya. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang mendengarnya dia melihat dari isi dari kritiknya, akan biasa-biasa saja, malah berterima kasih. Oh iya ya, benar ya. Harusnya begini ya. Nah, itu ya harus kita terima ya. Tapi kita sebagai warga yang sudah mempelajari ya etika, sopan ya, terus adat gitu ya. Ya, kita alangkah baiknya ya kita menyampaikan dengan bukan perlahan-lahan ya, tapi dengan sopan. Wah, di sini berdasarkan evaluasi atau pengamatan saya ya didapatkan ada kekeliruan misalkan A B C D E-nya. Oke, itu lebih bagus ya. Tapi kadang sopan pun memberikan kritik ya, tiba-tiba apa yang cara saya paling benar gitu ya. Ya sudah, maka kapasitas kita hanya menyampaikan ya. Kalau misalkan ditanya, misalkan Barja ini gimana algoritmanya ya kita sampaikan. Algoritma seperti ini benar, tapi masih terhitung tidak efisien lama karena masih bisa kita lakukan modifikasi ABCDE seperti ini. Oke. Nah, apakah yang mendengarkan dia mengubah atau tidak ya terserah dia ya. Oke. Kapasitas kita seperti itu ya. Sampaikanlah ilmu ayat meskipun satu ayat ya. Oke. Itu adalah amal jariah. Oke. Akan menjadi ladang pahala ya.
Sampaikan misalkan, memang itu keliru, sampaikan saja ya. Atau mungkin kita nunggu saja ya, nunggu dulu ya. Misalkan nanti ditanya, "Bagaimana pendapatnya Fazila?" Ya, "Bagaimana pendapatnya, Bu Intan?" Oke, "Bagaimana pendapatnya Ryan?" "Bagaimana menurut pendapat Ibrahim?" Misalkan ya. Ya kita sampaikan, "Oh, kalau menurut pendapat, tim kami ya, ini fungsinya masih memiliki tingkat, akurasi yang masih sangat jauh." Nah itu bagus ya. Jadi kita siap-siap nih ya, malah berterima kasih. Ada banyak orang yang peduli perhatian untuk melengkapi diri kita agar menjadi lebih baik ya. Tapi sekali lagi tidak sama ya, sudut pandang orang ya. Apalagi misalkan orang tertentu sudah dicap, wah ini apa yang keluar dari dirinya tuh pasti negatif, itu sudah keliru ya. Sebenarnya kita fokus sama isi kritiknya ya. Oke, kita nggak perlu memperhatikan apakah dia masih anak kecil ya, nggak perlu, apakah dia sudah mungkin sesepuh atau mungkin dia dari negara mana ya, nggak perlu, yang penting isinya, isi kritiknya, oh iya benar ya, harus catat, ini telinga harus, oh iya, dan di otaknya, apalagi hati, begitu diisi kritik, begitu dia kena, berarti aku, oh iya benar emang, ya, ya, ini benar ya, ini untuk kita sendiri, kita baru gimana caranya sebaiknya, oh gini 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 gini. Ya muncul diskusi. Oke. Nah, diskusi di sini dia terbuka ya, open ya, seperti itu ya. Oke, ini fungsi bagi. Kalau fungsi bagi yang harus diperhatikan adalah penyebut ya. Penyebut ini adalah angka kedua ya. Misalkan 100 dibagi 7, maka 7 ya penyebut ya. 2 dibagi 70.000, maka 70.000 adalah penyebut ya. A per B, B adalah penyebut ya. Z per X, maka X adalah penyebut yang di bawah. Sedangkan yang di atas kita sebut adalah pembilang ya. Ini istilahnya saja ya. Atau mungkin tetap kita sederhana seperti ini, bisa deklarasikan. Tapi ya, ada tapinya ya. Tapi di baris yang paling bawah, nah kita tidak menyertakan redline ya, tapi ada kondisinya dulu. Kita tulis di sini. Oke. Oke ya, untuk metode pertama ya, mungkin sekian dulu ya yang bisa kita apa pelajari di sini. Oke, oke gitu mungkin begitu dulu ya. Saya cukupkan sekian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.